Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Kita akan membahas terkait dengan bagaimana update perkembangan penanganan korban erupsi Gunung Semeru dan bagaimana sebenarnya sistem peringatan dini atau early warning system di kawasan Semeru. Kita tanyakan langsung kepada pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB Bapak Abdul Muhari dan vulkanolog ITB Bapak Mirzam Abdurrahman. Selamat sore Bapak Abdul, Bapak Mirzam. Selamat sore Mas Reno. Baik, saya mungkin ke Pak Abdul terlebih dahulu. Terkait dengan sistem peringatan dini atau early warning system ini Pak Abdul, bagaimana sebetulnya sistem EWS ini bisa membantu mengoptimalkan proses mitigasi bencana? Ya, perlu kami jelaskan kalau untuk peringatan dini, baik itu peringatan dini bencana geologi, baik itu bencana vulkanologi, ada masing-masing institusi yang memang diberi mandat dan perangkat serta tugas untuk itu. Untuk peringatan dini bencana gunung api, ini tugas dan mandatnya ada di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Nah, BNPB dalam hal ini berkoordinasi jika ada hal-hal yang menjadi perhatian atau peningkatan status dari satu gunung api dimanapun di Indonesia, maka PVMBG mungkin akan memberikan informasi tersebut kepada BNPB untuk kita teruskan ke masyarakat dan kita menggiatkan upaya-upaya kesiapsiagaan yang perlu dilakukan oleh masyarakat. Baik, Pak Abdul, tapi apakah sejauh ini sistem EWS di Indonesia sudah membantu BNPB setidaknya untuk menekan adanya potensi dampak negatif akibat adanya suatu bencana? Ya, dalam untuk beberapa kasus dengan golden time kita untuk menyampaikan ke masyarakat dan golden time kita untuk mengevakuasi masyarakat itu tersedia, maka ini akan sangat penting. Tetapi ada beberapa karakteristik bencana yang kadang-kadang golden time kita terlalu sedikit untuk bisa secara optimal menyampaikan ke masyarakat supaya ada aksi respon langsung dari masyarakat. Ini bergantung pada event by event yang tentu saja setiap kejadian ini menjadi pembelajaran untuk kita untuk lebih menyempurnakan sistem yang ada. Pak Agus, yang Anda maksudkan dengan golden time ini apakah terkait dengan jarak antara early warning itu keluar dengan peristiwa bencana itu terjadi atau seperti apa? Ya, artinya ada prekursor atau gejala-gejala yang bisa kita jadikan patokan bahwa beberapa waktu ke depan, beberapa waktunya ini mungkin range waktunya berbeda-beda, mulai dari hitungan menit, jam, hari, hingga minggu. Karena kadang-kadang ada ciri aktivitas gunung api yang dari beberapa hari hingga minggu sebelumnya itu sudah kelihatan. Ada beberapa kasus letusan gunung api yang mungkin waktunya lebih singkat, sehingga waktu yang kita miliki pun untuk menyampaikan ini ke masyarakat tidak terlalu optimal. Tapi tentu saja sekali lagi ini adalah sistem dari yang dibuat oleh manusia untuk memahami gejala alam, yang mana setiap gejala alam, setiap terjadinya erupsi, setiap terjadinya ancaman bencana itu memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Ini yang harus kita jadikan pembelajaran untuk lebih menyempurnakan sistem yang ada. Baik, saya ke Pak Mirzam Abdurrahman, vulkanolog ITB. Pak Mirzam, kalau kita berkaca pada peristiwa Semeru Sabtu kemarin tanggal 4 Desember 2021, berkaca pada pengalaman itu, apakah sebetulnya sistem peringatan dini di Indonesia ini sudah berjalan maksimal, sudah sesuai dengan standarnya khusus untuk ke gunung apian? Baik, terima kasih Mas Reno. Kalau kita melihat secara umum tentang bencana gunung api, begitu ya, kita itu meringkati peringkat pertama dengan resiko bahaya gunung api di dunia. Padahal distribusi gunung api itu tersebar sedemikian banyak dari Indonesia bagian barat ke timur. Saya membandingkan dengan Hawaii, yang negaranya tumbuh berkembang memang di atas gunung api, tetapi tingkat resikonya berada di peringkat 13.
Artinya perlu suatu pengaturan, perlu sistem, perlu kerjasama keterlibatan dari pemberi kebijakan dan juga kemudian para usernya. Kalau kemudian ditanya apakah sudah dilakukan, itu sudah dilakukan. Itu bisa melihat dengan sistem yang sudah dikembangkan oleh teman-teman di PVMBG. Tapi kemudian problemnya apakah kemudian sistem itu terinformasikan dalam waktu yang cukup, gitu ya. Kemudian apakah informasi itu ketika sudah sampai ke masyarakat yang membutuhkan, apakah informasi itu kemudian bisa dipahami. Tadi disampaikan sebelum segmen diskusi ini menarik sekali bahwa ada early warning system itu yang sifatnya modern dan juga tradisional. Nah, keterlibatan ini saya pikir menjadi perlu. Ya, kalau kemudian orang-orang tertentu yang memang mempunyai peranan penting, katakan kuncen, kepala desa, ini adalah fakta, gitu ya. Kita belajar dari pengalaman Merapi 2010 bahwa sebagian besar para pengungsi itu mereka mengikuti arahan itu 52% adalah dari kepala desa. Bisa dibayangkan. Sirina mereka mengikuti hanya kurang lebih dari 14%, sisanya dari informasi-informasi yang lain. Jadi artinya apa? Informasi atau warning system yang sudah baik pun kemudian bisa dikirimkan dan diterima itu belum tentu bisa dipahami. Semakin sering berlatih seperti disampaikan oleh Pak Abdul Muhari tadi, itu akan sangat membiasakan kemudian bahwa kita harus tahu apa yang harus dilakukan. Dan poin yang lainnya adalah tadi yang saya sampaikan tadi, gitu ya, perlu orang-orang tertentu untuk menyampaikan informasi sehingga informasi itu bisa diterima dan kemudian diikuti. Gitu ya. Kalau kita lihat sekarang soal masyarakat kok masih tetap berada pada KRB 2, pada KRB 3 yang sudah dilarang, gitu. Bisa jadi informasi tidak sampai, bisa jadi informasi yang tidak bisa dipahami, atau mereka memerlukan figur sebenarnya untuk menginformasikan tersebut bahwa informasi ini adalah benar adanya. Baik, Pak Mirzam, khusus untuk bencana kegunung apian, bencana vulkanik ini, bagaimana sebetulnya cara kerja dari early warning system itu sendiri sebetulnya? Iya, ini sebenarnya teman-teman di PVMBG yang lebih kompeten untuk menjawab ini. Tapi saya sampaikan ketika level 1, 2, 3, dan 4 itu sederhana seperti yang disampaikan tadi. Ketika tidak ada aktivitas maka adalah level 1. Kemudian naik ada seismisitas itu di level 2, peningkatan seismisitas di level 3, seismitas dan erupsi yang sangat berbahaya dari level 4. Tapi saya perlu garis bawahi, gitu ya, dari keilmuan yang saya pelajari bahwa level itu tidak berurut, begitu ya. Kadang-kadang dari 1 bisa ke 2. 2 langsung bisa ke 4. Timingnya seperti disampaikan Pak Abdul Muhari. Ada yang rentangnya adalah menit, ada yang rentangnya jam, minggu, sampai bulan. Case-nya di Semeru ini unik begitu ya. Ada perubahan yang ingin disampaikan sama Semeru bahwa persis seperti yang kita pelajari bahwa tidak pernah ada model satu pemodelan pun yang kemudian bisa diaplikasikan di gunungan lain atau di bencana yang lain. Semeru mengajari itu. Orang-orang di sana belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa kegempaan itu kemudian sebagai salah satu kearifan lokal atau tanda-tanda alami yang mengindikasikan gunung akan meletus. Tapi ketika kemudian seismisitasnya rendah, kegempaannya rendah, mereka yang sibuk tidak merasakan. Tapi mereka yang sedang duduk, tidur, dan minum kopi, mereka bisa merasakan. Akibatnya ada yang beberapa mengungsi, ada yang tidak. Tetapi secara seismograf teramati tidak? Teramati. Nah, satu lagi komponen yang paling penting menurut saya adalah ketika kita berbicara untuk melakukan early warning system, itu otoritas itu harusnya diberikan selain kepada lembaga yang berwenang adalah orang yang paling dekat dengan informasi untuk bisa mengambil keputusan. Selain tadi disampaikan juga kita perlu mengedukasi gitu ya, agar masyarakat bisa mengambil keputusan sendiri, itu penting. Tetapi kalau kemudian keputusan itu terlalu jauh dari orang yang mengambil berhadapan atau dengan informasi terbanyak, maka akan ada delay waktu. Ini pandangan saya gitu ya. Karena kadang-kadang keputusan tertentu itu di Indonesia di semua sektor itu harus orang tertentu gitu. Padahal kondisinya darurat. Maka pada posisi dengan informasi terbanyak itu harusnya diberikan otoritas. Pak Mirzam, kalau kita berkaca di kejadian Semeru hari Sabtu tanggal 4 Desember kemarin, ada yang mengatakan bahwa sudah ada sistem peringatan dini tersebut atau EWS itu cuma tidak berfungsi secara maksimal. Bagaimana Anda menyoroti hal ini? Sebetulnya jumlah korban bisa ditekan tetapi dengan tidak berfungsinya secara maksimal sistem EWS ini sehingga banyak korban bermunculan sampai dengan saat ini ada belasan korban meninggal dunia. Catatan Anda? Ya, saya melihatnya begini, karena erupsi dari Semeru ini berubah gitu ya. Kemudian kita terbiasa dengan pola Semeru yang dulu dengan pengamatan modern maupun pengamatan tradisional, ini yang membuat kita agak sedikit terlambat gitu. Baik. Jadi kombinasi pada letusan Semeru ini adalah letusan tidak terlalu besar tetapi dikombinasikan pada waktu musim hujan.
gitu ya. Jadi itu dengan seismisitas yang kecil itu akan diperkirakan bahwa pergerakannya akan melambat atau kemudian berkurang, bahkan tidak meletus. Tapi kemudian ketika ada hujan yang menggerus bagian tutupnya, jadi seperti minuman bersoda kemudian dibuka perlahan, itu tidak tahu orang yang jauh dari Semeru, tapi bahwa di atas sana sedang hujan dan tutupnya dibuka, itulah yang terjadi sebenarnya pada kasusnya Semeru sekarang. Jadi saya melihatnya ini lebih kepada pembelajaran gitu ya, bahwa pola Semeru 2020 itu kita punya suatu pola. 2021 kita punya pola yang baru. Belajar dari sini ke depan artinya bahkan tanpa kegempaan pun kemudian ketika hujan terjadi, pada banyak kasus tidak hanya di Semeru, bahkan di Hawaii pun hujan itu bisa men-trigger kemudian letusan yang kecil yang kemudian bisa berdampak sangat fatal. Baik, dari Pak Mirzam saya kembali ke Pak Abdul. Terkait dengan ada satu hal yang menarik tadi disampaikan oleh Pak Mirzam, ketika ada sistem peringatan dini kemudian dikorelasikan dengan ini harus diedukasi dengan baik di masyarakat. Apakah sejauh ini Pak Abdul Muhari, sorotan dari BNPB hal tersebut sudah berjalan dengan maksimal? Ya, yang pertama bahwa masyarakat Semeru juga mengalami kejadian erupsi yang juga hingga masyarakat di beberapa kecamatan dan desa mengungsi di awal tahun ini. Dan sebelumnya Semeru ini memiliki sejarah panjang aktivitas vulkanik yang terekam juga sangat baik di masyarakat. Tetapi sekali lagi bahkan di satu gunung yang sama pun karakteristik letusan itu setiap kejadian mungkin bisa berbeda. Ini yang jadi menambah tadi disampaikan oleh Pak Mirzam, ada pembelajaran-pembelajaran yang harus kemudian kita rekam juga dengan baik sehingga kita bisa mengkomunikasikan bentuk sosialisasi dan edukasi yang lebih kompleks, lebih informatif kepada masyarakat tentang karakteristik dari Semeru itu tidak hanya satu, tapi mungkin beragam. Nah, dari karakteristik beragam ini kemudian bagaimana nantinya langkah-langkah yang bisa mungkin dilakukan oleh masyarakat, tidak lagi mungkin menunggu, tidak lagi terpaku atau tidak hanya bergantung pada sistem peringatan dini dari perangkat yang ada, tetapi bisa melihat gejala-gejala alam yang mungkin bisa menjadi pertanda bagi masyarakat untuk melihat bagaimana kondisi Semeru saat itu. Baik, terima kasih Bapak Abdul Muhari, PLT Kapus Datinkom BNPB, dan Bapak Mirzam Abdurrahman, Vulkanolog ITB, sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV.